Apa kabar? Langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Betul. Tidak terasa sudah hari Minggu lagi ya Lose. Betul. Nah, biasanya setiap hari Minggu pagi kita ngapain ya Lose? Ngapain ya kalau hari Minggu ya? Nonton TV? Atau main games? Atau adik-adik olahraga? Ya, atau ibadah? Wah, adik-adik ngapain kalau hari Minggu pagi? Kalau adik-adik jawabnya ibadah, betul sekali. Karena setiap hari Minggu pagi memang waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biasanya kan kita beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi untuk sementara ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Betul Lose. Iya. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap mau bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Betul, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, Lause berharap adik-adik sudah siap untuk beribadah ya, karena sekolah minggu kita akan segera kita mulai. Lause berharap adik-adik sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah pakai pakaian yang rapi, kemudian duduk manis di depan TV atau di depan laptop, dan siapkan hati untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Nah, hari ini Lause mau mengajak adik-adik menaikkan satu pujian. Pujian ini menceritakan tentang kasih Tuhan untuk setiap kita, untuk adik-adik dan juga untuk Lause. Nah, kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Betul, Oke, Lause. kita mau naikkan pujian ini, Iya, Lause. God of Love. Kita mau naikkan pujian bersama-sama, Lause mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. I can see it in the star that shine and the birds above.
Adik-adik, saat ini kita mau berdoa, kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat beribadah hari ini dengan baik. Adik-adik, sikap doa yang baik, kita tutup mata kita lipat tangan, ikutin doa Lose aja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami hari ini dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, berkati Tuhan hari ini, biarlah Engkau yang membimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang lemah ini Tuhan, kami tidak dapat melakukan sendiri Tuhan tanpa campur tangan-Mu. Hanya di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, kita patut bangga dan bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan yang kita percaya di dalam hidup kita. Iya, betul Lose. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Betul. Mari adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. He is God. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan bersama-sama dan ikutin gerakannya ya. Wah, Lose senang sekali dan Lose bersyukur walaupun kita ibadah di online di rumah masing-masing, adik-adik masih dapat ikut melayani. Ya, puji Tuhan, Lause bersyukur adik-adik masih bisa melayani bersama di dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sayang banget dengan adik-adik semuanya. Tuhan begitu mengasihi papa, mama, adik, kakak, dan Tuhan sayang dengan kita semua. Iya betul Lose, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik yang ada di rumah. Betul. Lose Lani, Ya, Tuhan Yesus sayang juga nggak sih dengan anak-anak yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, di India, yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus sayang nggak sih? sayang, tentunya sayang dong. Karena setiap kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Pasti Tuhan sayang dengan kita semua. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik menaikkan satu pujian, Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia.
adik-adik ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, Tuhan bukan hanya cinta dengan anak-anak dari Indonesia. Tuhan juga cinta dengan semua anak-anak yang dari Cina, dari Australia, dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis. Semua anak-anak dari bangsa di seluruh dunia. Ya, Tuhan cinta dengan semua suku bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose mau mengajak adik-adik untuk kita menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Oke, adik-adik siapkan hati untuk kita mau masuk di dalam cerita firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, anak-anak yang ada di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya mereka boleh mengerti ya Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya harap semuanya bisa duduk dengan baik, memusatkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, dalam masa yang sulit ini, kira-kira siapa yang paling kita butuhkan ya adik-adik ya? Ya, betul. Kalau menurut Lause, kita paling butuh seorang teman. Teman yang akan menemani kita, teman yang akan membantu kita, menolong kita. Itu adalah teman yang istimewa. Nah, hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai seorang teman yang istimewa. Siapa ya kira-kira teman istimewa itu? Mari kita dengarkan cerita berikut. Sedih benar. Sudah 2 bulan ini tidak ketemu teman-teman di sekolah, tidak ketemu teman-teman gimnastik, tidak ketemu teman yang suka bermain di taman. Bosan. Aku sedih, duduk sendiri, tak punya teman yang menemani. Benar, sedih benar deh. Aduh, Meme, kenapa kamu sendirian duduk di sini? Tidak baik loh, duduk sendirian terlalu lama. Ayo masuk ke dalam. Aku mau teman-teman. Mama kan teman kamu. Mama yang temani kamu belajar, bermain, dan nonton televisi. Aku pengen teman. Copot. Apanya yang copot, Me? Gigimu yang copot. Jantungku mau copot karena Koko kaget ini. Jantungku berdebar-debar dengan kencang. Maaf, bukan maksudnya Koko bikin jantungmu mau copot. Koko juga bisa kok jadi teman kamu. Koko bisa jadi teman yang asik buat kamu. Iya sih, Mama, Koko, Papa bisa jadi temanku. Tapi Meme juga kangen teman-teman di sekolah, teman-teman di bermain, dan teman-teman di tempat gimnastik. Mei, semua ada waktunya. Nanti kalau wabah corona ini sudah berlalu, Meme bisa main dengan bebas bersama teman-teman semua. Sementara itu, teman kamu ya Mama, Papa, dan Koko di rumah ya. Dah jangan sedih terus. Nih, Koko kasih teman baru buat kamu. Terima kasih Koko. Yuk kita main. Gak asik kalau sedih-sedih terus. Menyendiri kayak gini. Yeay, aku punya teman. Mama, Papa,
Koko, dan teman baruku ini. Nah, adik-adik, sudah lihat ya tadi panggung bonekanya? Coba-coba kamu ingat, siapa yang diberikan teman? Ya, yang diberikan teman adalah si Meme. Lalu, Meme diberikan teman apa ya? Yang lucu, yang imut. Ya, Meme diberikan teman seekor kelinci. Senang ya kalau kita punya teman. Bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak main. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dia mengasihi kita. Dia mau mati di salib buat kita. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, betul. Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus bertemu dengan banyak sekali murid-muridnya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya, apakah Tuhan Yesus tinggal selama-lamanya di dunia? Tidak. Beberapa hari yang lalu, kita memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus sedih sekali. Karena mereka tidak bisa bertemu Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka, para murid-muridnya akan mendapatkan seorang teman, seorang penolong. Kira-kira siapa ya teman dan penolongnya? Mari kita lihat drama berikut. Hari itu di kota Yerusalem, banyak orang Yahudi berkumpul untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Dan hari dimulainya masa panen. Murid-murid masih bingung karena Yesus yang mereka andalkan sudah naik ke surga. Sebelum naik, Yesus mengatakan akan memberikan penolong untuk mereka. Gimana nih? Aku bingung mesti bagaimana. Yesus yang kita andalkan sudah naik ke surga. Jadi, kita di sini mesti ngapain? Tenang, sebelum Yesus naik, kan dia bilang akan mengirimkan penolong untuk kita semua. Pasti penolong itu akan segera datang. Penolong itu siapa, Kak? Apa dia badannya besar biar bisa melindungi kita semua? Hush, penolongnya bukan manusia seperti kita, tetapi dia adalah Roh Kudus. Dia akan menjadi teman dan penolong kita. Oh, bentuk Roh Kudus itu seperti apa, Kak? Nanti kamu akan tahu waktu dia sudah datang. Sementara murid-murid sedang bercakap-cakap di sebuah rumah, terdengarlah suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukankah mereka yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Iya betul. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Hei, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Benar, tapi mengapa kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah? Mereka semua tercengang-cengang dan termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Setelah itu, Petrus bangkit dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu Petrus mulai menginjili seluruh orang yang ada di tempat itu. Dan ada kira-kira 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis hari itu. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, adik-adik, tadi sudah disampaikan mengenai cerita firman Tuhan. Kalau adik-adik ingat, di awal Lause bilang ada sebuah atau seorang teman yang istimewa. Menurut adik-adik, setelah melihat tadi cuplikannya, siapakah teman istimewa itu? Ya, teman istimewa yang Lause maksud adalah Roh Kudus. Adik-adik, apakah Roh Kudus yang sekarang dapat adik-adik lihat seperti dalam cerita tadi? Di atas kepalanya ada lidah-lidah api. Apakah sekarang ada orang yang di atas kepalanya ada lidah-lidah api? Ya, saya rasa tidak ada ya adik-adik ya. Lalu kalau begitu, apakah artinya sekarang tidak ada Roh Kudus? Ya, bukan. Roh Kudus tetap ada, bahkan sampai sekarang. Namun memang tandanya bukan dengan adanya lidah-lidah api di atas kepala kita. Lalu apa tandanya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, di Alkitab 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan jika dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dalam hati adik-adik percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik dan Tuhan Yesus adalah Tuhan buat adik-adik, itulah tandanya bahwa adik-adik sudah memiliki Roh Kudus di hati adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, maka Lause mau katakan,
ada 3 hal yang Roh Kudus mau tolong buat kita. Ingat ya, 3 hal ini. Nanti di akhir cerita, saya akan tanya ulang loh. Oke, hal yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan buat kita semua. Kadang-kadang kan adik-adik waktu baca firman Tuhan, adik-adik bingung ya artinya apa. Nah, Roh Kudus akan menolong kamu. Kamu dapat berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, supaya dapat mengerti isi firman Tuhan. Hal yang pertama, mengerti. Hal yang kedua, Roh Kudus akan menolong kita untuk memuji. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, mintalah pertolongan Roh Kudus, supaya puji-pujian yang kita naikkan sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan dapat menjadi kekuatan buat diri kita. Kalau puji-pujian yang biasa, yang adik-adik sering nyanyikan, tidak perlu ada Roh Kudus, ya. Tapi kalau adik-adik mau memuji Tuhan, mintalah pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kamu untuk memuji Tuhan. Hal yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita untuk menghadapi segala masalah. Nah adik-adik, sudah kira-kira 2 bulan ini kita menghadapi masalah yang berat ya. Masalah corona. Gak usah percaya, pasti di antara kita ada yang khawatir, takut, cemas, termasuk Lause juga. Nah hari ini Lause mau bilang, Roh Kudus akan menolongmu untuk menghadapi semua masalah yang ada. Mintalah pertolongan Roh Kudus supaya dapat menemani kita melewati semua masalah ini. Supaya kita semua bisa bertahan, bisa melewatinya dengan penuh kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Ingat hal ketiga apa? Menolong kita menghadapi masalah. Nah adik-adik, coba Lause mau tahu, kalian ingat nggak apa yang tadi sudah Lause katakan? Apa hal yang akan Roh Kudus lakukan untuk menolong kita? Ya, Lause rasa sudah banyak yang sudah benar, tapi ada yang belum benar pasti. Lause ulang ya. Pertama, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengerti isi firman Tuhan. Yang kedua, menolong kita untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita untuk menghadapi semua masalah yang ada dalam hidup kita. Nah adik-adik, Lause harap firman Tuhan ini menguatkan, memberkati, dan menolong adik-adik sekalian. Sehingga kita bisa bertemu lagi di minggu-minggu mendatang untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, Lause ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus mau mati buat kami. Engkau telah naik ke surga dan juga Engkau telah memberikan kami penolong yang istimewa. Seorang teman yang istimewa buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kirimkan Roh Kudus untuk menolong kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami, melewati masalah-masalah yang kami hadapi. Juga kami dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan juga kami dapat mengerti isi firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan mencintai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga ingin mencintai-Mu Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami, sertai kami, supaya kami dapat menjadi anak-Mu yang setia. Di tengah masalah-masalah yang sekarang ada, di tengah kondisi yang sulit ini, kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Tidak bosan-bosannya loh saya bilang ya. Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, banyak istirahat, turuti perintah papa dan mama di rumah. Dan kita terus berharap Tuhan menolong kita melewati rintangan dan masalah yang kita hadapi ini. Sampai akhirnya nanti kita semua dapat beribadah bersama-sama lagi ya. Adik-adik rindu kan? Bertemu dengan teman-teman nanti? Bertemu dengan Lause-Lause? Ya, Lause juga rindu ya. Kita semua berharap kepada Tuhan supaya kita bisa beribadah lagi seperti biasa. Demikian adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause. Kita mau sama-sama membuat aktivitas pada hari ini. Nah, adik-adik dapat buka link di bawah video ini. Lalu yang bisa ngeprint, adik-adik bisa print gambar ini. Untuk kelas Samuel, ya, untuk kelas Samuel, adik-adik dapat print ini. Ini adalah api Roh Kudus. Nah, tapi kalau adik-adik tidak punya print, adik-adik dapat mempersiapkan kertas warna merah dan warna kuning. Nanti kita akan buat bersama-sama. Oke? Kalau sudah di print, adik-adik lalu diwarnai ya. Adik-adik persiapkan krayon, diwarnai, ambil warna merah, lalu juga ambil warna kuning. Nanti yang bagian luar diwarnai warna merah, yang bagian dalam nanti diwarnai dengan warna kuning. Nah, kalau adik-adik sudah warnai, boleh dengan krayon atau dengan pensil warna. Kalau adik-adik sudah mewarnai, nanti akan seperti ini gambarnya. Oke. Lalu kalau yang pakai kertas lain, adik-adik harus menggunting nih seperti ini. Ya, warna merah dan juga warna kuning. Tuh, sama ya, tapi yang satu di print, yang satu pakai kertas warna. Nah, habis itu adik-adik bikin ban. Ya, kita mau buat ban. Bannya kira-kira sebesar ini
untuk kepala ya. Kita mau buatkan kepala, boleh pakai warna apa saja. Ada warna hitam boleh, ada warna biru boleh. Adik-adik boleh memanfaatkan kertas yang ada di rumah. Lalu nanti ini dipasang ya. Adik-adik pasang, siapkan lem. Oke. Adik-adik siapkan lem. Lalu kita lem. Nah, kita lem seperti ini. Tuh, lalu bisa dipakai. Nah, jadilah api Roh Kudus. Nah, untuk adik-adik yang di kelas Timotius, adik-adik dapat print ya kegiatan. Nanti adik-adik akan menemukan kegiatan ini ya. Adik-adik menyusun huruf-huruf yang acak menjadi sebuah kata yang bermakna. Kata ini menunjukkan bahwa seseorang ada Roh Kudus dalam hidupnya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Oke? Yuk. Mari membuat aktivitas bersama-sama. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Bye.